Pihak Pegi beri pesan menohok jika Polda Jabar kembali mangkir di pra-peradilan. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, Pegi Setiawan, sempat ditunda. Sidang pra-peradilan itu seharusnya dilaksanakan pada Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, lalu. Namun, akibat termohon, dalam hal ini Polda Jawa Barat, Jabar, tak hadir, sidang pra-peradilan bakal digelar pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Kini salah satu kuasa hukum Pegi, Muhtar Effendi, mengaku tak peduli apakah pihak termohon akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Polda Jabar mau hadir atau tidak juga tidak apa-apa, setelah kemarin tidak hadir hakim berhak untuk memanggil yang kedua kalinya. Jadi kalau tanggal 1 sudah dipanggil dengan patut masih tidak hadir, persidangan akan tetap berlanjut, tapi Polda Jabar sudah tidak menggunakan haknya lagi untuk membela diri, ujar Muhtar, Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024, dilansir tribunjabar.id. Jika termohon tak hadir, menurut putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Adapun sebelumnya pihak PN Bandung memastikan tak akan menunda lagi sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Pra-peradilan ditunda lantaran termohon dari Polda Jabar tidak hadir, dan telah dibuat permohonan secara sah dan patut. Makanya hakim pra-peradilan menundanya dan lanjut pada tanggal 1 Juli, ujar Humas PN Bandung, Dal Yusra, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Dal Yusra memastikan, sidang pra-peradilan yang digelar tanggal 1 Juli tahun 2024 nanti akan tetap dilanjutkan meski Polda Jabar kembali mangkir. 1 minggu harus sudah putus, jadi kita maraton, lanjutnya. Saat ditanya mengenai alasan Polda Jabar dan kuasa hukumnya tak menghadiri sidang, Dal Yusra mengungkapkan pihaknya tidak mengetahuinya. Tidak tahu, yang penting suratnya sudah diterima secara patut dan sah. Alasannya tidak hadir, ya, kami tidak tahu. Bunyi suratnya pemanggil biasa, tidak ada surat atau konfirmasi dari termohon, jelasnya. Yakin polisi tak cukup bukti, pengacara Pegi minta HP Vina hingga CCTV dibuka. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM meminta penyidik Polda Jawa Barat, Jabar, membuka isi ponsel Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki. Selain itu, Tony juga meminta agar penyidik membuka rekaman CCTV di sekitar lokasi pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Hal tersebut disampaikan Tony menanggapi soal Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar yang meminta Polda Jabar melengkapi berkas Pegi. Tony berkeyakinan, Polda Jabar tak akan sanggup melengkapi berkas tersebut. Kami yakin penyidik Polda Jabar tidak akan bisa melengkapi alat bukti, karena memang alat buktinya tidak ada, ucap Tony, dikutip dari tayangan Kompas TV. Minggu, tanggal 29 Juni tahun 2024. Kami kan sering berteriak, apa alat bukti yang dimiliki penyidik sehingga memiliki klien kami sebagai tersangka. Menurut Tony, Polda Jabar tidak memiliki cukup alat bukti untuk membuktikan Pegi sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Karena itu, ia menyarankan Polda Jabar untuk membuka isi ponsel Vina dan Eki untuk mengungkap sosok pembunuh sebenarnya. Hanya ijazah, KTP, rapor, kemudian mencari-cari ada enggak afiliasi anggota geng motor, sementara alat bukti yang menunjukkan Pegi Setiawan pelaku tindak pidana pembunuhan tidak ada, jelas Tony. Kami jamin tidak ada, jadi buat penyidik sudahlah, penyidik seharusnya melakukan penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki, seharusnya berangkat dari handphonenya Vina Eki. Tony mengatakan, sejak awal Polda Jabar enggan membuka ponsel Vina dan Eki, serta CCTV di sekitar lokasi pembunuhan. Hal itu menurutnya perlu dilakukan agar tidak ada yang perlu Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga pekan depan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Eman Sulaiman pun menegaskan jangan ada yang berani coba-coba mempengaruhi dirinya. Ia mengatakan, dirinya akan mengabaikan siapapun yang akan mempengaruhinya. Eman Sulaiman bahkan mempertaruhkan kredibilitasnya selama ini sebagai seorang hakim. Kalaupun ada yang mencoba-coba orang yang mempengaruhi, saya abaikan, kata Eman Sulaiman dikutip dari Kompas TV. Senin,
tanggal 24 Juni tahun 2024. Dirinya menegaskan kalau ia tak ada kepentingan sama sekali dalam perkara Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Jangan sampai ada asumsi-asumsi aneh, kata dia. Bahkan menurut Eman Sulaiman, kredibilitasnya sebagai hakim sudah diketahui pengacara-pengacara di Kecamatan Sumber, Kota Cirebon. Diketahui, Eman sempat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sumber sebagai hakim tahun-tahun 2016 sampai tahun 2018. Kalau pengacara-pengacara Sumber itu biasa Setiawan digelar hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di PN Bandung. Namun pihak Polda Jawa Barat tidak memenuhi panggilan PN Bandung. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda pekan depan, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ia pun mengancam kepada pihak termohon jika tak datang lagi, maka sidang akan tetap dilanjutkan. Sah dan patut, datang atau tidak datang, kita lanjut, kata dia. Sebab, dirinya menghargai kuasa hukum Peggy Setiawan yang sudah datang jauh-jauh dari Cirebon. Daripada jauh-jauh dari Cirebon, tapi gak ada sidang, kata Eman Sulaiman. Eman juga mengatakan kalau dirinya ingin perkara tersebut lebih cepat. Jangan sampai persidangan pokok perkara digelar, kita belum tuntas, ujarnya. Harta kekayaan Eman Sulaiman, hakim pra-peradilan Peggy di kasus Vina Cirebon. Dalam waktu dekat ini, Peggy Setiawan alias Perong, akan menjalani sidang pra-peradilan atas penetapan tersangkanya dan hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan tersebut, sosok Eman Sulaiman pun menjadi sorotan publik. Tak terkecuali harta kekayaan sang hakim juga turut menjadi perhatian. Komisi Yudisial juga bakal menerjunkan tim untuk memantau sidang pra-peradilan tersebut. Sedangkan, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol, Purn. Susno Duaji menyampaikan permintaannya kepada hakim tunggal di pra-peradilan untuk tidak menggunakan saksi dari penyidik sebagai alat bukti. Pasalnya, Susno melihat ada peluang Peggy Setiawan memenangkan gugatannya di Pengadilan Negeri Bandung. Susno Duaji menganalisa penyidik sampai saat ini masih kesulitan mendapatkan alat bukti selain keterangan saksi yakni AF dan Dede. Meskipun, Peggy Setiawan diduga menjadi dalang pembunuhan kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Susno menilai saksi yang diajukan penyidik sangat lemah. Sementara itu, ada sejumlah saksi yang menguatkan alibi dari Peggy Setiawan. Selain saksi lemah, lanjut Susno, pihak penyidik juga belum memiliki cukup alat bukti forensik yang menguatkan Peggy sebagai tersangka. Alat bukti lainnya untuk membuktikan Peggy sebagai tersangka juga sulit didapat seperti bercak darah korban di baju Peggy Setiawan atau bercak sperma di tubuh Vina. Pasalnya, kasus ini sudah lama tak ditangani. Jadi kita tunggu hakim yang adil, katanya. Sementara itu, penasihat Kapolri, Irjen Pol, Purn, Arianto Sutadi merespons baik digelarnya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam waktu dekat ini. Ia meminta agar hakim di sidang tersebut untuk berhati-hati dalam menyidangkan Peggy Setiawan. Pak Hakim juga nanti mestinya hati-hati tuh jangan seperti hakim-hakim yang dulu tahun 2016 langsung main potong, main membuktikan, main memutus seperti itu hanya dengan bukti-bukti yang kelihatan simpel, tambahnya. Biodata Eman Sulaiman. Eman Sulaiman ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Bandung sebagai hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan. Pengajuan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan saat ini sudah terregister di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIPP, Pengadilan Negeri, PN, Bandung, dengan nomor perkara 10, PIT, PRA, 2024, PN Bandung. Peggy menggugat Kapolri Cek Polda Jabar Cek di Treskrimum Polda Jabar. Rencananya, sidang tersebut bakal digelar pada tanggal 24 Juni tahun 2024, di PN Bandung. Diketahui, Eman Sulaiman berkarir menjadi hakim sejak tahun 2016. Ia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon, dan Hakim Pengadilan Agama Sumedang. Eman Sulaiman juga pernah menjabat sebagai ketua di Pengadilan Tinggi Kupang hingga Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Berikut profil lengkapnya, nama, Eman Sulaiman, S. Hanif, 197541020000121 pangkat, golongan, pembina tingkat 14, BTMT pangkat, 2021-04-01 jabatan, Hakim Pengadilan Negeri Bandung TMT jabatan, tahun 2021 sampai 07.005 tempat lahir, Karawang tanggal lahir,
tanggal 10 April tahun 1975 pendidikan, S1 tahun 1999